Kebersamaan ini akan menjadi benteng-benteng yang kuat bagi orang-orang oknum-oknum yang menjadi radikalisme, karena kekompakan yang demikian akan menjadi suatu kekuatan yang luar menjadi suatu kekuatan yang luar biasa. Dan zaman sekarang orang nggak percaya dengan terkait masalah karomah. Karomah dikatakan hurafat. Padahal mukjizat ini kedudukannya di atas karomah. Dan karomah bukan pecahan mukjizat, perlu diingat. Banyak yang menafsirkan karomah itu bagian daripada pecahan mukjizat. Nah, paham itu? Karomah itu bukan bagian daripada mukjizat ataupun pecahan daripada mukjizat. Dan beliau Maulana Al-Habib Lutfi bin Ali bin Yahya nggak bakal ngurusin orang-orang macam-macam imat, macam-macam kelompok-kelompok begal nasab lainnya, nggak mungkin. Bukan levelnya. Biarin kelompok begal nasab, saya aja, Babe Aldo aja, Habib Umar aja, dan lain sebagainya. Ya yang ngurusin. Kalau macam beliau Maulana Al-Habib Lutfi, sudah levelnya level negara, ngurusin negara. Ya, bagaimana persatuan dijaga, bagaimana TNI dan Polri menjaga persatuannya untuk NKRI. Ya kalau kelompok-kelompok mereka ingin memecah belah doang. Intinya kita lihat dari bagaimana ceramah-ceramahnya mereka yang ingin memecah belah NKRI. Nah, bagaimana nih ketika Habib Lutfi menjelaskan terkait tentang persatuan? Kita lihat. Kita menghimbau untuk pimpinan Syu'biyah, Husniyah, Wusto yang ada di Indonesia ini, tariklah Bapak Dandim, Kapolres, kalau tingkatan wali kota, kota Madia ataupun kabupaten. Kalau tingkatan Koramil, kecamatan, Koramil, Pak Polsek, Pak Camat. Jadikan satu momen yang baik, entah itu Mauludan, entah itu hari 10 November, entah peringatan 17 Agustus. Kebersamaan ini akan menjadi benteng-benteng yang kuat bagi orang-orang oknum-oknum yang menjadi radikalisme, karena kekompakan yang demikian akan menjadi suatu kekuatan yang luar menjadi suatu kekuatan yang luar biasa. Dan zaman sekarang orang nggak percaya dengan terkait masalah karomah. Karomah dikatakan hurafat. Ya, karomah dikatakan hurafat oleh kelompok-kelompok begal nasab. Padahal karomah itu dipercayai oleh ahlu sunnah wal jamaah. Lalu bagaimana terkait orang yang ngaku NU tapi tidak percaya dengan karomah? Ya, mungkin ngaku-ngaku aja NU, padahal dia mah bau-bau Wahabi, bau-bau apa namanya, Salafi yang Wahabi gitulah, ekstrim, yang radikal, yang ingin memecah belah NKRI. Nah, penjelasan beliau Maulana Al-Habib Lutfi bagaimana ketika menjelaskan terkait masalah karomah. Kita lihat nih. Gak panjang lebar, kita lihat video ini. Mau dipercaya atau tidak, memang karomah tidak bisa ditakar dengan akal. Mukjizat tidak bisa ditakar dengan akal, terkecuali akal yang diiman dan akalnya ikut beriman, baru akan masuk akal. Tapi kalau akalnya tidak beriman, sulit untuk bisa masuk akal. Seperti Nabi Allah Sulaiman percaya dengan burung yang 2 hari tidak pulang. Ditanya, kemana itu? Dari mana kamu hudhud? Mas. Dijawab, saya dari negeri Yaman, dari negeri Sabah. Saya ingin melaporkan ya Nabi Allah Sulaiman, bahwa di situ ada satu putri yang cantik sekali, rajanya, yang masih mempertuhankan kepada matahari. Sehingga Nabi Allah Sulaiman percaya dan mengirimkan surat syar'an. Surat itu hanya syar'an, kalau utusan kepada menterinya wajar dan logis. Tapi mengapa Nabi Sulaiman mengirimkan suratnya melalui burung tersebut? Artinya burung itu pun bisa diajak komunikasi. Tidak mempunyai akal, tapi mempunyai pengertian. Surat itu diterima oleh Ratu Belgis. Tetap Ratu Belgis belum mendapatkan taufik wal hidayah pada waktu itu. Hanya sanggup untuk memberikan tiap tahun upeti
akhirnya dilombakan oleh Nabi Allah Sulaiman. Padahal mukjizat ini kedudukannya di atas karomah. Dan karomah bukan pecahan mukjizat, perlu diingat. Banyak yang menafsirkan karomah itu bagian daripada pecahan mukjizat. Nah, paham itu? Karomah itu bukan bagian daripada mukjizat ataupun pecahan daripada mukjizat. Kalau mukjizat mungkin diberikan kepada para nabi, tapi kalau karomah itu diberikan kepada aulia Allah, kepada kekasih-kekasih Allah. Ya, kita harus pahami hal itu. Oh, hurafat. Dan kelompok-kelompok mereka yang selalu mengatakan seperti itu. Ya, tidak percaya dengan para karomah habaib, ya sudah. Kalau mukjizat tidak bisa disamakan dengan karomah, sebabnya apa? Al-mu'jizah doharo min rijalin man lahul ismah min saliri. Yang namanya mukjizat keluar dari seseorang yang telah mendapatkan maksum dari semenjak di perut ibunya. Sedangkan karomah tidak. Ada yang karomah awalnya latar belakangnya oknum manusia itu luar biasa jeleknya. Setelah mendapat taufik wal hidayah, taubatan nasuha yang luar biasa hingga diangkat menjadi waliullah dan diberi karomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan ma bainal mukjizah wal karomah. Kita percaya sekali dengan karomah itu, kita percaya sekali dengan karomah. Maulana beliau menjelaskan begitu sangat-sangat detail dan simpel, ya. Artinya gini, orang itu nggak percaya karomah, ya sudah, mereka aja yang nggak percaya gitu. Tapi ada yang percaya. Nah, yang percaya daripada karomah tersebut, mereka yang mendapatkan barokah di dalam hati. Seperti itu loh. Saya meyakini dengan hal itu. Ini satu. Nah, Nabi Allah Sulaiman bagaimana mengangkat ulamanya? Setelah dikiprahkan, siapa yang sanggup untuk bisa memindahkan keratonnya Putri Singgasana atau kerajaan Putri Belgis? La ahadin, tidak satupun yang sanggup. Illa yang mengajukan tangan. Asif bin Barhiyah, patih Nabi Allah Sulaiman. Ana ya Rasulullah, apa kesanggupanmu? Engkau pejamkan mata, sebelum membuka mata sudah aku pindahkan. Begitu indahnya seorang raja, seorang nabi, rasul, dan raja. Nabi Allah Sulaiman sangat hormat tinggi sekali kepada ulama. Kalau saya mungkin pribadi, aku tuh mukjizat diparingi dari Allah Ta'ala, saya angkat sendiri. Lah. Tapi begitulah kecintaan Nabi Allah Sulaiman terhadap al-ulama. Diberi kesempatan luar biasa. Akhirnya bisa membuktikan apa yang dikehendaki Nabi Allah Sulaiman. Akal kalau kita paksa, ya menolak karena burung kok yang ngomong pertama kali. Tapi kalau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, akal ini beriman, pasti akan kembali kepada Allah. Tidak ada yang mustahil. Betul, Maulana. Bagi Allah Subhanahu wa taala. Tak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Mustahil bagi iman dan kelompok mukimat lainnya. Begitu.